Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini, setelah saya dan Bapak Ibu menghaturkan pujian syukur kepada Tuhan, menghaturkan pujian sukacita, dan menghaturkan pujian dan penyembahan, maka tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menerima firman Allah. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, hendaknya kita gunakan waktu yang ada ini dengan serius untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Juga hendaknya kita mempersiapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, bahwa sekarang ini Bapak Ibu, kita bahkan semua orang, Tuhan izinkan kita semua sedang berada pada satu masa yang tidak menyenangkan, di mana sekarang diizinkan oleh Tuhan. Sampai sekarang ini kita masih berdampingan dengan penyakit yang mematikan. Nah Bapak Ibu, mari pada saat ini kita akan dengarkan baik-baik nasihat firman Tuhan, di mana firman Allah saat ini akan memberikan satu nasihat agar kita jangan sampai salah dan jangan sampai kehilangan fokus. Bapak Ibu, dan sampai sekarang bahkan sampai selamanya, tentu semua orang ingin selamat, ya. Baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, maupun semua yang dimiliki, itu semuanya selamat. Nah Bapak Ibu, mari saat ini kita akan bersama-sama mengingat kembali, ya, peristiwa seseorang yang bernama Nuh. Bapak Ibu, sudah barang tentu kalau penjenengan mendengar nama Nuh, sudah sangat hafal dan mengerti kisah perjalanannya. Tapi kita akan melihat bahwa Nuh itu adalah orang yang tidak pernah hilang dan kehilangan fokus. Pada waktu itu, saudara sekalian, ya, dicatat dalam Alkitab, Nuh itu adalah orang yang benar. Ya. Dikatakan dia adalah orang yang tidak cela dan tidak cacat di antara orang-orang sesamanya. Dan satu hal yang sangat istimewa, Nuh adalah orang yang sudah dikatakan, ya, hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-6, Bapak Ibu bisa buka di sana, akan melihat bagaimana tentang riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, yang bergaul dengan Allah, dan Nuh ini juga punya keluarga, punya istri, juga punya anak. Dan selanjutnya dikatakan dalam firman Allah, ya, bahwa keadaan manusia hidupnya pada waktu sudah sangat rusak. Hidup memenuhi dan mengikuti keinginan dan kehendaknya sendiri. Maka Tuhan melihat keadaan manusia yang seperti itu, Allah mengambil satu tindakan, yaitu Allah akan memusnahkan bumi dan segala makhluk yang ada.
Saudara sekalian, maka karena Tuhan itu betul-betul menilai Nuh itu adalah orang yang betul benar, maka Allah menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera. Dikandung maksud nanti ketika air bah itu tiba, Nuh dan keluarga masuk dalam bahtera dan semuanya akan selamat, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala hal-hal yang mengancam. Saudara sekalian, dan Nuh pada waktu itu, Nuh dia tidak terkecoh dengan situasi dan kondisi yang ada, dan Nuh dia tetap fokus. Dia tidak pernah kehilangan fokus. Maka Nuh dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membuat bahtera. Setelah bahtera itu selesai, terjadilah satu peristiwa, yaitu air bah. Dan ketika air bah itu tiba, maka semua keluarga dan apa barang yang dimiliki selamat, semua masuk ke dalam bahtera. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita harus pelajari, bagaimana perjalanan Nuh. Satu hal yang dimiliki oleh Nuh, yaitu dia tetap fokus. Dia tidak pernah kehilangan fokus tersebut. Inilah satu hal yang perlu kita contoh dalam kita menjalani kehidupan di hari-hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, seorang yang tidak pernah asing dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu Daud. Bagaimana kisah Daud ketika dia berperang melawan Goliat. Bapak Ibu, coba kita akan buka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Pasal yang 17 ini mencatat bagaimana proses peperangan antara Daud dan Goliat. Bapak Ibu, kalau membaca tentang peristiwa ini Bapak Ibu, kalau dinalar secara manusia, logika, ini peperangan ini jelas yang akan menang pasti Goliat, yang kalah pasti Daud. Karena apa? Dilihat dari segi fisik, Daud orang yang pendek, belum pengalaman, sedangkan Goliat adalah orang yang punya postur tubuh yang gagah, tinggi, besar. Selain daripada itu, dilihat dari segi fasilitas, Daud tidak sebanding dengan fasilitas yang dimiliki oleh Goliat. Masih ditambah prajurit yang mendampingi Goliat itu cukup banyak, tapi Daud dia hanya seorang diri. Semuanya dinalar, kalau dinalar tidak sebanding. Tapi kenyataan peperangan itu ternyata bisa berlangsung. Selain dari perbedaan fisik fasilitas, secara mental Daud sudah dihancurkan mentalnya, sudah dilemahkan oleh pihak Goliat. Dia dihina, dicaci maki, saudara sekalian. Tetapi kita melihat Daud punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Goliat.
Daud pada waktu itu dia tidak terkecoh dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena Daud dia tetap tidak kehilangan dan tidak salah fokus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, walaupun ketika peperangan akan dimulai, kakaknya Daud dia merasa keberatan karena melihat dengan fakta yang ada, wis orang mungkin, maka wajarlah kalau kakaknya merasa keberatan. Sekarang saudara sekalian, Saul juga ragu-ragu tentang keberadaan Daud untuk maju berperang dengan Goliat. Kita buktikan ya beberapa ayat saja. Kita akan melihat dari ayat yang ke-31 ya sampai ayat yang ke-33 terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Nah, itulah kata Daud. Ya. Jangan menjadi tawar hati. Nah, Daud mengatakan sebab hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara sekalian, kemudian kita melihat Saul juga dia merasa ragu. Meskipun Daud sudah mengatakan demikian, tapi Saul dia merasa ragu. Maka pada ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itulah keraguan Saul. Wajar, logis kalau Saul ya dia ragu. Tetapi meskipun Saul dan kakaknya Daud mengatakan seperti itu, Daud dia tetap maju berperang. Saudara sekalian, itulah yang terjadi. Dan akhirnya dalam kisah cerita selanjutnya, ketika peperangan itu terjadi, ternyata yang kalah bukan Daud, tetapi yang kalah justru orang Filistin. Ya, Goliat yang dilihat dari pandangan mata, wow begitu. Tapi ternyata Goliat tumbang dan yang menang adalah Daud. Saudara sekalian, ini yang perlu kita contoh. Apapun keadaan yang sedang terjadi, semua orang dikecohkan dengan keadaan yang ada. Semua menjadi tawar hati, semua menjadi lemah, bahkan salah dan kehilangan fokus. Tapi pada pagi hari ini, setelah kita diingatkan kembali tentang peristiwa ini, mari Bapak Ibu, hendaklah kita seperti Daud. Kita mengambil satu cara yang paling benar dan tepat. Jangan sampai kita salah dan kehilangan fokus. Puji Tuhan. Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi. Yaitu mari coba kita akan bersama-sama membuka dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua. Ya. Tentang orang yang sudah lumpuh itu telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 2 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-12. Di situ mencatat bagaimana ya, orang yang sudah sakit lumpuh bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, orang yang dah lumpuh, kalau sekarang itu stroke begitu ya,
sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ditangani, dilayani oleh orang lain. Lah ketika orang ini sakit lumpuh, maka ada 4 orang yang betul-betul peduli supaya orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Maka 4 orang ini dia berusaha membawa si lumpuh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya disembuhkan dari sakit lumpuh tersebut. Nah Bapak Ibu, bagaimana perjalanannya? Ketika 4 orang ini sudah sekalian gotong si lumpuh ini sampai di depan pintu, di situ sudah banyak sekali orang berjejer. Tidak bisa masuk karena saking banyaknya orang. Kemudian 4 orang yang menolong ini, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak kehilangan fokus. Sudah sekalian, dia tetap ada fokus. Kemudian dia naik ke atas buka genteng. Kemudian membawa si lumpuh itu bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus dan orang yang lumpuh itu bisa disembuhkan. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, ya. Orang yang lumpuh itu bisa ketemu dengan Yesus. Saudara sekalian, nah, akhirnya orang yang lumpuh bisa sembuh. Atas peran 4 orang ini, kalau 4 orang ini dia sudah putus asa, wes orang sah baik, susah untuk bertemu Yesus. Jalan sudah tidak ada, sudah tertutup, sudah tidak mungkin. Tetapi 4 orang itu betul-betul dia tidak pernah kehilangan fokus. Dia tidak pernah salah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya kesembuhan bisa terjadi. Inilah yang kita melihat, peran 4 orang ini tidak pernah kehilangan fokus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini sehingga kita menjadi tawar hati. Kita ragu. Kita takut melangkah seolah jalan itu sudah tidak ada. Karena sudah terkecoh sehingga fokus menjadi salah. Fokus menjadi hilang. Tapi dengan firman Allah yang Allah berikan kepada saya dan saudara untuk mengingatkan, mari kembali supaya jangan sampai kita kehilangan dan salah fokus. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, setelah kita semua mendengar dan menerima firman Allah, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari, saya mohon kepada kita yang ada. Kita akan bersama-sama datang di hadapan Allah dengan doa. Kita tahu kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita akan bersama-sama datang menyerahkan kelangsungan hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun penyakit sekarang merajalela dengan begitu ganasnya. Tapi mari Bapak Ibu, jangan sampai kita terkecoh dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga kita lemah, kita putus asa, sehingga kita kehilangan fokus. Mari sekarang ini kita datang kepada Allah dengan satu pandangan yang pasti. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang maha besar. Dengan bersyukur itu yang kami haturkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat peduli dan memperhatikan kami. Di mana Engkau tidak pernah berhenti untuk menasihati kepada kami. Tuhan, kami menyadari sebagai manusia, kadang kami lengah, kami putus asa, kami kehilangan fokus Tuhan.
Tapi di tengah keadaan yang seperti ini, Engkau hadir memberitahukan kepada kami lewat firman Allah. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Kelangsungan hidup kami, setiap keluarga, setiap pribadi Tuhan. Sekarang saya mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat GPDI Ampel. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal tentang keberadaan sidang jemaat Tuhan di hari-hari ini. Maka Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan kami yang pasti. Kuasa pertolongan mujizat-Mu masih ada dan tidak akan bergeser. Dan Allah akan memperlakukan kami lain dengan orang yang tidak percaya kepada Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan umat-Mu, melainkan penyertaan, pemeliharaan, perhatian Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Engkau, mulai dari anak-anak yang masih kecil sampai kepada yang sudah lanjut usia. Ke dalam tangan Allah hamba pertaruhkan dengan percaya, Tuhan, Engkau yang memiliki umat-Mu ini, Allah senantiasa tidak akan jauh dengan mereka. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Bapa. Berikan mereka ketenangan, damai sejahtera, kekuatan iman, dan terhindar dari segala macam sakit penyakit yang sekarang sedang merajalela di berbagai tempat. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, terhindar dari segala sakit penyakit. Gangguan setan, iblis, roh jahat ditiadakan. Yang ada kemurahan kasih akan menyertai sepanjang kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan semua anggota jemaat ke dalam tangan Engkau. Demikian Tuhan, pada saat ini kami mengingat saudara-saudari seiman kami di mana berada, yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit, yang isolasi mandiri di rumah, maupun yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau tolong mereka, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk seluruh rumah sakit yang menangani. Berikan kepada semua yang menangani kekuatan, kemampuan. Pakailah mereka Tuhan menjadi alat untuk proses kesembuhan saudara-saudari kami. Pemerintahan kami Indonesia, Tuhan tolong dalam menangani hal ini, supaya beliau-beliau dimampukan untuk menangani semua ini dengan tuntas Bapa. Demikianlah pada kesempatan ini kami percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan yang pasti tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah kami panjatkan dalam satu nama Allah yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.